Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kilang Fajiranto dari Cabang Malang. Di sini saya ingin memaparkan materi yang dilaksanakan waktu tadi pagi, yaitu KMO 1 dengan tema peran strategis kepemimpinan dalam menyongsong masa depan demokrasi Indonesia di tengah guncangan geopolitik. Kalau kita berbicara KMO, maka kita harus memetakan poin per poin atau sub per sub. Yaitu yang pertama kepemimpinan, yang kedua manajemen, dan yang kedua itu organisasi. Yang pertama kita masuk ke poin kepemimpinan. Menurut Stoner, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Manajemen menurut Ricky W. Griffin adalah proses perencanaan organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya tujuan tercapai sesuai rencana, dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Organisasi menurut KPBI, kesatuan, susunan, dan sebagainya yang terdiri atas bagian-bagian orang dan sebagainya dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Dan juga organisasi dapat diartikan bahwa organisasi ini adalah sebuah wadah untuk menampung semua gagasan atau ide-ide dari sekelompok orang untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Kepemimpinan kita lebih kerucutkan lagi. Kepemimpinan itu adalah orang atau sifatnya, kemampuan mempengaruhi orang. Sedangkan manajemen itu adalah alat, kemampuan mendaya gunakan sumber daya yang ada. Sedangkan organisasi itu adalah wadah, proses kerjasama untuk mencapai tujuan. Tipe kepemimpinan. Yang pertama, karismatis. Tipe kepemimpinan karismatis memiliki kekuatan energi, daya tarik, dan membawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang bisa dipercaya. Yang kedua itu paternalistis, lebih diidentifikasikan dengan kepemimpinan yang kebapakan dengan sifat-sifat sebagai berikut. Mereka menganggap bahwanya sebagai manusia yang tidak atau belum dewasa atau anak sendiri yang perlu dikembangkan, mereka bersikap terlalu melindungi. 3. Tipe kepemimpinan militeristik. Tipe kepemimpinan militeristik ini sangat mirip dengan tipe kepemimpinan otoriter. Sifat-sifatnya yaitu lebih banyak menggunakan sistem pemerintah atau komando, menghendaki patuhan mutlak dari bawahan, sangat menyenangi formalitas, menuntut adanya disiplin yang keras dan kaku dari bawahannya. 4. Tipe kepemimpinan autokratis. Kepemimpinan autokratis memiliki ciri antara lain mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan mutlak yang harus dipatuhi. Pemimpin selalu berperan sebagai pemain tunggal, berambisi untuk merajai situasi. Setiap perintah dan kebijakan selalu diterapkan sendiri. Semua pujian dan kritik terhadap segenap anak buah diberikan atas pertimbangan pribadi. Adanya sikap eksklusivisme, selalu ingin berkuasa secara absolut. 5. Itu tipe kepemimpinan laissez-faire. Pada tipe kepemimpinan ini praktis pemimpin tidak memimpin. Dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semuanya sendiri. Pemimpin tidak berpartisipasi sedikit pun dalam kegiatan kelompoknya. Semua pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan oleh bawahannya sendiri. 6. Tipe kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu, mau mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan, bersedia mengakui keahlian para spesialis dengan bidangnya masing-masing, mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif mungkin pada saat-saat kondisi yang tepat. Ada beberapa juga situasional pada leadership. Situasi yaitu kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan yang digunakan seorang leader yang berbeda-beda disesuaikan dengan tingkat perkembangan para pengikutnya atau followers readiness. Yang pertama yang harus dilakukan itu goal setting, yang kedua diagnosis, yang ketiga itu matching. Kepemimpinan situasional menurut gambaran partisipasi, tinggi dukungan dan rendah pengarahan.
konsultasi, tinggi pengarahan dan tinggi dukungan. Rendah dukungan dan rendah pengarahan itu delegasi. Tinggi pengarahan dan rendah dukungan itu instruksi. Instruksi adalah para pemimpin sangat sentral di sini, ya ini dalam memberikan directing atau pengarahan, sedangkan kurang dalam halnya memberikan dukungan kepada pengikutnya. Konsultasi itu para pemimpin masih sentral di sini, namun pemimpin juga memberikan dukungan atau support yang tinggi terhadap pengikutnya. Partisipasi itu leader mulai mengurangi porsi memberikan instruksi dan lebih banyak memberikan dukungan kepada bawahan mereka. Fokus kontrol bergeser ke anak buah. Delegating yaitu di tengah dengan gaya kepemimpinan di mana perilaku direktif dan suportif sama-sama rendah. Proses kepemimpinan itu ada 3. Yang pertama pemimpin, kelompok, situasi, dan hasil. Pemimpin yaitu lebih cenderung ke perilaku, keterampilan, pengetahuan ataupun nilai-nilai, sedangkan kelompok termasuk pada norma dan nilai, keterikatan pada tujuan, harapan kelompok. Situasi yaitu nilai organisasi, teknologi, tuntutan tugas, variasi tugas, sedangkan hasil prestasi kerja, kepuasan kerja. Unsur-unsur manajemen itu ada manusia, bahan, mesin, tata kerja, uang, dan pasar. Fungsi-fungsi dari manajemen tersendiri itu perencanaan. Kita kembali lagi ke manajemen, yaitu apa sih fungsi-fungsi dari manajemen tersendiri? Yaitu yang pertama itu perencanaan atau planning, organizing atau pengorganisasian, actuating yaitu pengarahan, controlling yaitu pengawasan. Mungkin itu sedikit yang mampu saya paparkan, dan materi ini pada tadi siang dibawakan oleh kakanda kita Muhammad Bahaudin ST. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.